Oke, Bang Martin, seperti apa sih nih menanggapi terkait kasus dari suami Sandra Dewi yang korupsi katanya 271 triliun, mungkin seperti apa sih? Ya, jadi begini mungkin ya. Mungkin sebenarnya bukan hanya kasus suaminya Sandra Dewi ya, tapi mungkin ini juga kasus dari 16 tersangka ya, 16 tersangka dan masih sedang berkembang yang mungkin saja nanti melibatkan pengusaha yang lain yang belum terdeteksi atau orang-orang lain gitu ya. Ini kan sebenarnya kasus tindak pidana korupsi terhadap izin tambang timah ya, yang tidak berizin, yang akhirnya implikasinya itu adalah menimbulkan kerugian negara. Karena kalau yang tidak berizin berarti kan dia tidak bayar pajak, dia tidak bayar semacam kayak bagi hasil dari ketentuan yang diatur dalam undang-undang pertambangan itu kan, karena kan harus ada jatah negara dari setiap hasil pertambangan yang diolah oleh swasta. Seperti itu. Jadi kalau menurut saya ya langkah Kejaksaan Agung sudah tepat ya, yang namanya kerugian negara ataupun tindak pidana korupsi ini tidak boleh dibiarkan. Jangan sampai ada segelintir orang ya yang menyalahgunakan sumber daya alam kita ini untuk kepentingannya sendiri. Namun kalau saya justru berpendapat, ya kalau boleh berpendapat, ini kan kalau saya tidak salah itu dari 2015 sampai 2022. Kenapa kok baru sekarang ketahuan? Kalau memang benar ini tindak pidana korupsi, dan kalau memang benar ini ilegal dari 2015 sampai 2022, kemana aja selama ini? Apakah selama ini ada dalam tanda petik kode senyap antara APH dengan si para tersangka ini sehingga kasusnya itu tidak naik atau seperti apa? Karena kalau kita hitung 270 triliun ya, dari 2015 sampai 2022 ini kan yang dana yang sangat cukup besar. Ini bisa memberikan bantuan sosial ataupun bisa memberikan semacam stimulan untuk membuka lapangan pekerjaan untuk banyak orang. Bagaimana bisa kita kecolongan ya selama 7 tahun membiarkan orang per orang yang mungkin jumlahnya sedikit itu lebih kaya ketimbang masyarakat pada umumnya yang masih banyak dalam hidup taraf kesusahan, atau kalau saya boleh pinjam istilah dari Bapak Muhadjir Effendi itu ya, miskin ekstrim yang pendapatannya di bawah 500.000 sebulan. Bayangin, ini kan suatu kekejian ya yang harusnya tidak boleh dipelihara. Begitu pendapat saya. Tapi hukuman apa sih Mas yang pantas mungkin buat suami Sandra Dewi sendiri? Jadi kan kalau kita lihat di pasal 1 sampai 5 itu ya, Undang-Undang Tipikor kan jelas. Itu bisa sampai dengan dihukum mati, tapi ada ketentuan yang berlaku di situ. Ketentuannya antara lain apabila kalau tindak pidana korupsi itu dilakukan pada saat negara dalam keadaan genting. Nah, memang sayangnya ya sampai saat ini belum pernah ada saya baca jurisprudensi ya terkait tindak pidana korupsi yang vonisnya itu hukuman mati, belum ada. Kalau saya cenderung ya lebih setuju dimiskinkan. Diambil semua hartanya ya, dirampas semua hartanya, tapi jangan sampai nanti dirampas hartanya tapi ternyata nggak masuk ke perbendaharaan negara. Ini juga repot nih ya, makanya saya pikir nanti ini harus diawasi karena 270 triliun itu jumlah yang besar. Jadi seluruh aset yang ada, seluruh hasil dari tindak pidana korupsi yang ada itu harus dilacak sampai dengan sen yang terakhir, itu harus dikembalikan kepada negara. Mungkin ada yang minta sampai hukuman mati, mungkin setuju gak sih gitu kalau ada pendapat seperti Jadi itu? hukuman mati itu menurut saya yang terakhir lah ya. Kalau menurut saya itu bagaimana sekarang kita bisa mengupayakan agar yang dirauk oleh orang-orang ini ya, walaupun ada dalam hukum acara pidana kita ya asas presumption of innocence, tapi dalam hal ini kan kalau kita menggunakan terminologi ataupun menggunakan paradigma dari penegak hukum, tentunya mereka tidak menggunakan standar itu. Yang mereka gunakan adalah presumption of guilty atau praduga bersalah gitu ya. Maka yang perlu diperhatikan adalah yang pertama adalah kemanfaatan hukum nih. Negara dapat apa? Apakah negara dapat pengembalian dari hasil tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh para tersangka ini, atau hanya alih-alih mereka hanya mencari semacam piala ya? Oke, sudah kita hukum orangnya, tapi kerugian negaranya nggak kembali. Nggak penting juga. Jadi kalau saya yang pertama adalah prioritasnya bagaimana kerugian negara ini kalau memang itu korupsi ya, kembali lagi kalau memang itu korupsi. Saya awali premis ini dengan hal seperti itu.
kalau memang benar ini korupsi dan bisa dibuktikan, maka yang pertama kali harus dilakukan dalam proses adjudikasi ini adalah mengamankan dulu seluruh yang bisa diamankan terkait kerugian negara. Mungkin tanggapannya terkait Kejaksaan Agung sudah geledah di rumahnya, kan sudah ada uang 76 M, logam mulia, bahkan mobil mewah juga. Mungkin seperti apa sih terkait penggeledahan seperti itu? Nah, saya nggak tahu ya secara tanggung renteng ya, apakah kerugian negara ini dibagi dari 16 tersangka tersebut, atau secara proporsinya mungkin beberapa pihak itu lebih besar gitu ya. Tapi kalau kita hitung 70 miliar atau 75 miliar ditambah pesawat jet pribadi yang katanya hanya 400-an ya, 400 atau 250 miliar. Ada sekitar segitu sih. Dan logam mulia segala macam itu kan paling 1 triliun lebih kan. Ini kan jauh dari kerugian ataupun potensi kerugian negara yang diprediksi oleh Kejaksaan Agung. Nah, kalau saya beranggapan ini belum ada apa-apanya, harusnya dicari lagi ya. Saya nggak tahu, kan ada juga tersangka yang di PIK itu ya, siapa, Helen Halim. Nah, saya tidak tahu dari yang bersangkutan sudah berapa yang diamankan. Nah, kalau saya sekarang prioritas utama adalah selain mengembangkan perkara ini dan mencari sampai kemana ini intellectual daughter-nya atau siapa beneficial ownership ataupun penerima manfaat dari seluruh rangkaian tindak pidana korupsi ini. Hal yang berikutnya adalah yang mesti dilakukan adalah mengamankan hasil dari tindak pidana korupsi yang merugikan negara. Itu sih kalau menurut saya. Tapi kan kemarin terbaru bahwa Sandra Dewi sendiri ikut diperiksa. Apakah mungkin ada dugaan Kejaksaan Agung menganggap Sandra sendiri turut mengetahui dugaan korupsi tersebut? Nah, ini menarik. Korupsi itu predicate crime. Jadi predicate crime itu adalah tindak pidana yang harus dibuktikan gitu ya. Apakah ini tindak pidana atau bukan. Nah, tentunya karena Sandra Dewi ini adalah istri dari Harvey Muiz ya. Jadi dimungkinkan memang dalam hukum acara kita ya, dan juga hukum acara yang ada di Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi untuk meminta keterangan saksi-saksi. Karena kan memang ada ketidakwajaran kalau dilihat ya dari tayangan-tayangan itu ya, punya jet pribadi, terus gaya hidupnya juga mewah, naik Rolls Royce segala macam. Nah, mungkin dari hal ini ya, karena saya lihat juga ada penggandengan pasal tindak pidana pencucian uang dalam perkara yang sedang disidik oleh kejaksaan ini, ya mau didalami apakah ada informasi lain yang belum didapat dari keterangan yang digali oleh Harvey Muiz. Nah, lalu yang berikutnya, apakah dari hasil pemeriksaan Harvey Muiz ketika digali lagi keterangan dengan Sandra Dewi ini ada persesuaian atau tidak ya. Jadi intinya sini untuk melengkapi administrasi penyidikan. Nah, ada pertanyaan lagi? Nah, terkait kan ini kan suami Sandra Dewi sini kok bisa simpan uang 76 M. Apakah untuk mencegah ketahuannya PPATK atau seperti apa? Apakah bentuk strategi dari dia sendiri agar gak ketahuan korupsi itu? Jadi memang yang namanya penggunaan uang tunai ini kan sebenarnya untuk supaya tidak terlacak ya. Jadi ya pasti ini untuk menghindari adanya dapat dibaca gitu ya oleh instansi-instansi seperti PPATK atau seperti intelijen dari penyidik ya, yang bisa saja mengetrace ini uang dari mana gitu loh. Mungkin kemarin kan saat diperiksa dia malah tersenyum, mungkin seolah menilai menjadi bahan hujatan apakah memang dia bakal nantinya pede gitu. Berarti kan orang-orang kok bisa setenang itu, mungkin netizen mungkin ada yang menganggap seperti itu. Jadi gini ya, ini saya dalam hal tindak pidana korupsi terhadap para tersangka ini saya setuju ditegakkan hukum setegak-tegaknya. Tapi kalau untuk Sandra Dewi ya, kita itu wajib menghormati hak dari seorang istri yang kebetulan public figure ya. Jadi dia itu responnya tenang, dia itu sampai sempat menyematkan love begitu ya. Itu kan belum bisa membuktikan bahwa dia bersalah. Nanti coba Mas ya, cari teorinya Reza Indragiri terhadap psikolog forensik ya. Jadi seseorang itu tidak bisa dijudgment karena kebiasaan, ya. Nanti boleh diafirmasi atau dikonfirmasi kepada Bang Reza Indragiri. Dalam hal ini saya lebih percaya sama beliau ketimbang ahli-ahli yang lain.
Karena begini loh, terkait perkawinan nomor 1 tahun 74 ya, di situ di dalam bab 6 tertera dari pasal 30 sampai 33 hak dan kewajiban suami dan istri. Suami itu memiliki kewajiban untuk menafkahi dan memberikan kebutuhan yang layak buat istri. Nah, kalau kita berbicara layaknya pengusaha sama layaknya karyawan kan beda, ya. Jadi kalau misalkan si Sandra Dewi ini menikah dengan Harvey Muiz, ya, dan dia menginsafi bahwa Harvey Muiz adalah pengusaha, wajar nggak kalau misalkan, ya, Sandra Dewi itu dihidupkan ataupun memiliki gaya hidup yang tinggi, layaknya seorang pengusaha? Nah, tentu pasti bakal banyak pertanyaan begini kan. Tapi kan harusnya Sandra Dewi tahu dong kalau misalkan suaminya ini merupakan seseorang yang merugikan keuangan negara. Nggak bisa semudah itu, ya. Kenapa saya bilang nggak bisa semudah itu? Pertama begini, saya sangat yakin bahwa Sandra Dewi ketika menikahi Harvey Muiz, dia tidak tahu, seandainya ya nanti bisa akan terbukti tambang itu ilegal. Ya. Siapapun yang menikah dengan pengusaha pasti tidak akan tahu. Nah, yang jadi pertanyaan selanjutnya, kapan Sandra Dewi tahu bahwa ternyata usaha suaminya itu diduga sebagai pertambangan yang ilegal? Saya juga yakin mungkin Sandra Dewi, ya, ini prediksi saya loh, baru mengetahui itu ketika ada proses penegakan hukum terhadap Harvey Muiz. Yang jadi pertanyaan sekarang adalah, tapi kan dia sudah menikmati uang dari hasil tambang ilegal tersebut. Nah, seseorang itu tidak bisa dihukum kalau yang pertama nih, walaupun memang dalam pasal 5 tindak pidana pencucian uang itu jelas, kalau dia menerima saja, ya, dan digunakan gitu ya, itu bisa kena. Iya, benar. Tapi tetap harus dibuktikan. Tapi yang saya mau maksudkan adalah begini, seseorang itu tidak bisa serta-merta kita tuduh bersalah, ya, hanya karena dia itu dia itu istri dari seorang pengusaha yang kaya, terlepas dari ilegal atau tidak. Karena nanti begini, ini saya kutip dari pendapatnya Ibu Yeti Genarsi, ya, terkait tindak pidana pencucian uang, ya. Ini kan yang dipermasalahkan pasal 5 Undang-Undang TPPU, ya. Di sini disebutkan oleh Bu Yenti, ya, dalam pasal 5 ini setidaknya ada 3 hal yang mesti dibuktikan. Yang pertama adalah, ya, uang yang diterima benar, ya, merupakan tindak pidana kejahatan, itu narkoba, entah itu tindak pidana korupsi segala macam, ya. Lalu yang kedua, terbukti memang ada peran yang aktif gitu, ya, seperti melakukan flexing segala macam. Oke, ini kan langsung bilang, oh iya kan dia flexing. Oke. Yang ketiga, ya, adanya mens rea, ya, atau setidaknya begini, atau enggak Sandra Dewi ini punya niat jahat. Dia tahu bahwa suaminya ini misalkan melakukan dugaan tindak pidana korupsi, tapi dia masih menggunakan uang tersebut gitu. Nah, itu baru bisa dibuktikan bahwa memang Sandra Dewi itu terlibat aktif. Nah, dalam hal ini kita kan masih menduga-duga nih, Mbak Sandra tahu nggak sih sebenarnya suaminya ini memiliki tambang ilegal gitu, ya, atau mengurus tambang ilegal? Nah, itu dulu yang harus dibuktikan. Kalau ini belum terbukti, sayangnya teman-teman, dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tadi dijelaskan bahwa suami memang harus menghidupi istrinya atau mencukupi kebutuhan secara layak. Nah, kalau masalah layak itu relatif. Bahkan kalau kita lebih ekstrim lagi, kalau tidak diberikan di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 terkait tindak pidana pencegahan kekerasan berumah tangga, justru suaminya yang dipidana. Nah, makanya kita sabar aja dulu. Toh juga kan tindak pidana pencucian uang itu kan merupakan follow up crime gitu, ya. Adalah tindak pidana lanjutan yang harus dibuktikan terlebih dahulu predikat crime-nya atau pokok permasalahannya. Nah, dalam hal ini saya setuju yang dilakukan Kejaksaan Agung sudah baik, ya. Dilakukan pendalaman segala macam, pencarian keterangan. Kalau memang nanti ternyata ada peran aktif, ya, ternyata nih si Mbak Sandra dalam bisnis ini, ya nggak usah lewat TPPU, dalam tindak pidana korupsinya pun juga bisa kena. Tapi kalau yang saya lihat, sepertinya sih Mbak Sandra tidak tahu, ya. Tapi apapun itu, ya kita biarkan proses hukum berjalan. Namun ya kita sebagai masyarakat juga harus mengetahui juga, karena ini kan masalahnya istri, ya, istri yang memang patut diduga belum mengetahui asal usul bisnis dari suaminya. Itu aja kalau dari saya. Mungkin nantinya gimana nih kalau seandainya abang sendiri diminta sebagai pendamping dari suami Sandra, gimana nih?
suaminya Sandra. Iya. Diminta sebagai pendamping suaminya Sandra. Iya, mungkin. Ya Yang saat gini, ini ditetapkan sebagai kalau tersangka. kalau saya begini, saya prinsipnya selain perceraian ya, selama dalam hal seseorang ini memang mau dibela ya, sesuai dengan perbuatannya ya. Jadi misalkan dia nanti jujur sama saya, bilang begini, Mas, ya benar saya lakukan itu. Tapi yang saya lakukan itu ya peran saya sebenarnya hanya sebagai membantu gitu. Dan kerugian negara yang saya akibatkan itu mungkin kalau saya hitung dari 2014 sampai 2022 itu mungkin nggak sampai 270 triliun. Saya bilang sama dia, oke, kalau kamu mau ngaku, kalau kamu mau mengembalikan yang masih bisa dikembalikan, saya bela kamu supaya kamu tidak perlu dihukum maksimal. Itu saya mau. Tapi kalau disuruh membela membabi buta ya mohon maaf, cari aja pengacara yang lain. Gitu aja kalau dari saya. Terima kasih. Tapi kan katanya hukumannya dari Kejaksaan Agung sendiri ada 20 tahun penjara. Mungkin seperti apa sih tanggapannya? Bisa sampai hukuman mati, atau setidak-tidaknya berapa tahun itu ya? Ya seseorang ataupun kelompok yang merugikan keuangan negara memang tentunya harus ganjar setimpal dengan perbuatannya. Kalau saya itu aja. Mungkin banyak yang minta nih Sandra Dewi juga terseret, atau bisa mungkin pengennya ada yang minta bahwa Sandra Dewi juga terseret dan ditetapkan sebagai tersangka. Mungkin seperti apa sih? Ya yang pasti begini ya, kan ada dua peluang. Peluang pertama adalah Mbak Sandra ini ikut aktif dalam bisnis suaminya dan mengetahui bahwa itu ilegal. Nah kalau dalam hal ini ya nggak usah pakai TPPU, kena barang itu gitu loh. Atau yang kedua, Mbak Sandra nggak ikut bisnis, ya, nggak terlibat ikut bisnis, tapi terlibat terima uang, ya, dan dia tahu bahwa tambangnya ilegal. Nah, yang mana nih? Satu atau dua? Atau yang ketiga, ya, Mbak Sandra tidak mengetahui bisnis itu legal, ya, dan tidak ikut aktif, dan Mbak Sandra juga menerima uang tersebut tidak mengetahui asal-usul uangnya. Ya, nah kalau ini kan berarti harus dibuktikan di pengadilan. Maka dugaan kerasnya adalah tidak bisa disangkut pautkan dalam perkara ini. Begitu aja. Jadi segala kemungkinan ada. Terakhir mungkin. Atau nggak, misalkan yang kedua nih, dan Mbak Sandra nanti bilang oke, yang saya gunakan selama ini, misalkan ya, yang ketiga tadi, yang saya gunakan selama ini saya tidak tahu, dan sekarang saya tahu di mana letak sisa-sisa dari uang tersebut dan diserahkan kepada aparat penegak hukum. Itu kan juga bisa menjadi sesuatu hal yang menguntungkan atau meringankan buat Mbak Sandra Dewi gitu. Mungkin terakhir pesan buat suami dan Sandra Dewi seperti apa sih? Kalau pesan saya ya jalanilah. Kita kan kalau sudah melakukan dan memang yakin benar ya hadapi perkara ini. Tapi kalau memang sudah yakin bahwa memang perbuatan tersebut dilakukan atas niat jahat gitu ya, atau sudah mengetahui bahwa itu ilegal, ya saran saya akuilah perbuatan, kembalikan yang sudah terima supaya bisa lebih ringan. Kalau untuk Mbak Sandra Dewi ya tetap semangat lah kalau saya, supaya bisa kuat menjalani ya. Kadang kita nggak tahu gitu, karena memang mungkin saja karena paras yang tampan gitu dan materi sehingga kita itu kadang suka terlena. Tapi ya kembali lagi, ini semua kan presumption of innocent ya, ataupun praduga tak bersalah. Kita biarkan hukum ini berjalan sebagaimana mestinya. Toh nanti juga kan ada pengadilan yang akan mengadili para tersangka ini. Itu aja.